Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Budi Wibowo, Kepala Cabang PT Pelni Biak. Dalam video pelatihan Finon atau Finance for Non-Finance ini, saya akan menyampaikan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa dalam suatu perusahaan ada pemiliknya, owner ataupun investor dan seterusnya. Tentunya harapan pemilik atau owner dari suatu perusahaan akan mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba, suatu perusahaan tentunya harus dikelola dengan baik, terkait dengan laporan keuangan dan analisanya yang meliputi 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau laporan keuangan balance sheet. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu laporan keuangan tersebut yang merupakan laporan keuangan utama. Kita mulai daripada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang terdiri daripada aset, utang, dan ekuitas yang disusun pada tanggal tertentu. Misalnya tanggal 31 Desember, tanggal 31 Januari, dan seterusnya. Aset itu sendiri terdiri daripada aset lancar, aset tidak lancar, aset keuangan, dan aset tak berwujud. Aset lancar itu sendiri digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan lain-lain. Selanjutnya aset tidak lancar, contohnya aset tetap seperti mesin, gedung, tanah, dan seterusnya. Sementara aset keuangan misalnya mempunyai investasi di perusahaan lain. Yang keempat adalah aset tak berwujud. Kemudian dari utang sendiri dibagi dalam 2 macam, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Misalnya utang pada supplier, utang pada bank, dan seterusnya. Sementara utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih daripada 1 tahun. Misalnya obligasi, selanjutnya adalah guna sewa guna usaha, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah modal yang sumber dananya bisa dari pemilik atau sumber dananya bisa juga dari investor. Selanjutnya kita beranjak kepada laporan keuangan yang kedua adalah laporan rugi laba. Rugi laba yang merupakan kinerja daripada perusahaan yang berupa laba dari 1 periode, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, terdiri dari pendapatan dan biaya atau beban.
Dalam laporan rugi laba ada dua elemen utama. Pertama adalah pendapatan barang dan jasa yang sudah sampai ke tangan pembeli. Yang kedua adalah biaya yang merupakan sumber daya yang terpenuhi untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, tentunya perusahaan akan mendapatkan laba. Tetapi sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada biaya, artinya biayanya lebih tinggi, secara otomatis perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya kita beranjak pada laporan keuangan yang ketiga, yakni laporan arus kas perusahaan atau cash flow statement. Adalah laporan yang menggambarkan perubahan kas satu perusahaan yang terdiri dari beberapa aktivitas. Pertama adalah aktivitas operasi, yang artinya yang dijalankan yang rutin ya, seperti pembayaran gaji, jual beli, dan lain-lain. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini seperti membeli gedung, membeli mesin, atau membeli tanah. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yakni mencari sumber dana, bisa didapat daripada pemilik, dari investor, dan lain-lain. Jadi laporan arus kas akan kita laporkan pada satu periode atau 1 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.